Pengenjang, Nani, Pak Penny. Selamat pagi Bu, Sekengenjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu cek suara dulu. Suara Bu Nani bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Video Bu Nani bisa dilihat? Bisa. Oke. Anak-anak Ibu sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga kita sehat selalu. Oke, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, kita Ibu awali dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke. Sudahkah presentasi di Google Form yang Ibu berikan di WA Group? Sudah. Ya, sip. Yang belum segera ya. Oke, yuk kita awali dengan pembelajaran hari ini biar Allah meridhoi segala usaha kita. Kita awali dengan berdoa. Ibu minta Mbak Kalista ya yang mimpin doa ya? Iya, Bu. Oke, yuk Mbak Kalista memimpin doa. Ya, mari teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Kalista. Seperti biasanya hari ini kita tadarus Al-Quran dulu. Kita buka surat Al-Mulk ayat 1 sampai 14 ya, surat ke-67. Oke, semua Al-Qurannya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke, anak-anak Ibu, karena memang cuacanya itu baru kurang mendukung ya, mendung di Jogja itu mendung, semoga mendung ini tak berarti hujan gitu. Oke, kita tadarusnya berantai ya, jadi berantai, tetapi Ibu mohon nanti yang pas membaca tadarus minimal open kamera ya nak ya, sebentar aja kan. Kita tadarus seperti biasa sesuai dengan presensi kemarin. Ibu awali dulu, yang pertama nanti Ibu dulu, kemudian Mbak Vio, Mbak Yahra, Mbak Kalista, dan seterusnya. Tetapi semua tetap menyimak, seperti biasanya menyimak, jadi biar tidak kemeresek suaranya nanti. Ya, karena kita tetap dipengaruhi sinyal. Ingat bahwa membaca kitab itu, membaca Al-Quran itu mendengarkan pun pahalanya sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita awali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mbak Vio. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mbak Yahra. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kalista. Sumarji'il basaru karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha
rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannama wa bi'sa masir. لا ألقوا فيها سامعوا لها سيئا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Andarista. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bizambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa arsiru qawlakum aw jaharu bi innahu alimum bizatis sudur. Yulfa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anakku yang Ibu sayangi. Semoga apa yang kita baca tadi memberikan manfaat buat kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan anak-anak sudah join tepat waktu, itu sangat disiplin, Ibu bahagia sekali, anak-anak sudah join tepat waktu. Kemudian Ibu sekarang mau tanya anak-anak, materi yang udah Ibu berikan di WA, apakah sudah dibaca, apakah sudah dipelajari? Sudah, Bu. Sip. Anak-anak hebat, anak-anak yang sangat Ibu sayangi, anak-anak yang sangat mempunyai semangat yang tinggi walau belajar di rumah. Oke, sekarang Ibu mau tanya, Nak, proyeksi itu apa toh? Kan di asinkron udah ada. Sekarang Ibu mau tanya, proyeksi itu apa toh, Nak? Ada yang bisa jawab? Pencerminan sebuah titik. Iya, betul Mbak Maulida. Yang lain ada? Yang ada yang berbeda? Jadi proyeksi itu adalah pencerminan sebuah titik, gitu ya. Jadi diproyeksikan gitu. Sekarang Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar jarak titik ke titik. Ya, jarak titik ke titik. Yo. Kemarin yang menyimpulkan siapa tuh kemarin? Mas siapa kemarin yang menyimpulkan? Sekarang Ibu mau tanya, jarak antar titik itu apa, Nak? Panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Ya, kemarin kita sudah menyimpulkan bahwa jarak antar titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Mbak Aya, alhamdulillah Mbak Aya sudah ketemu sinyal lagi. Nah, tadi sempat terputus. Oke, kemarin waktu Ibu menerangkan yang kemarin, pertemuan kemarin itu bahwa dimensi 3, jarak antar ruang itu tidak terlepas dengan teorema Pythagoras. Oke, sekarang Ibu mau tanya, rumus teorema Pythagoras itu yang seperti apa? Ya, siapa yang masih ingat?
Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ya, sekarang misalkan sisi miringnya itu Ibu sebut sebagai huruf C, cinta, love, ya. Huruf C berarti kalau sisi siku-sikunya itu A dan B, maka rumusnya apa, Mbak? Mbak siapa tadi? Mbak Ain ya? Iya, maka rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sip. Hebat sekali anak-anak Ibu. Sekarang kita juga bisa dibantu oleh rumus luas segitiga. Dari SD itu sudah ada itu luas segitiga. Ya, rumus luas segitiga siapa yang bisa? Setengah alas kali tinggi. Pinter banget. Ada Mbak Kalista, ada Mbak Osel, ada Mas Raihan. Sip anak Ibu. Oke, itu adalah materi-materi yang kemarin ya nak, yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai untuk selanjutnya. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari jarak antara titik ke garis. Oke, Ibu perlihatkan dulu ya, jarak antara titik ke garis. Oke, kelihatan presentasi Ibu nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Sekarang kita hari ini akan belajar jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Ini pertemuan ketiga dengan kalian ya. Kompetensi dasar dan indikatornya itu adalah mendeskripsikan jarak itu sama dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian indikatornya yang pertama adalah mengidentifikasi fakta jarak antara titik ke garis dalam ruang, menjelaskan konsep jarak antar titik ke garis dalam ruang, mempresentasikan jarak antar titik ke garis dalam ruang. Kemudian kalian bisa menganalisis jarak titik ke garis dalam ruang, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan titik ke garis dalam ruang. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model flip classroom. Jadi Ibu kemarin mengirimkan yang ada di WA itu, dan melalui pembelajaran hari ini kita berbasis discovery learning dengan pendekatan TIPEC-nya, kemudian berbasis daring ya anak-anak karena kita masih PPKM yang diperpanjang lagi oleh Pak Presiden. Kemudian berbantuan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan, LKPD yang sudah Ibu kirimkan, media pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan. Kemudian Ibu berharap anak-anakku yang hebat itu mampu mengidentifikasikan fakta, kemudian menjelaskan konsep jarak titik ke garis, kemudian mempresentasikannya, menganalisisnya, dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar melalui pengembangan literasi baca, tulis, dan numerik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Anak-anak hebat, prestasi harus jujur pasti, kan gitu. Oke. Sekarang jarak titik ke garis. Ini sama dengan yang Ibu berikan di link medianya. Kemudian bahwa jarak titik ke garis, peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A tegak lurus. Nah, nih tegak lurus. Kemudian contoh jarak titik ke garis diketahui kubus ABCD EFGH. Kemudian rusuknya 5. Ini rusuknya 5. Jarak titik A ke garis HG. Oke. Oh iya, Ibu sampai lupa nak. Kan kemarin kita sudah tahu bahwa misalkan ada kubus. Rusuknya itu 5. Nah, rusuknya 5. Berarti panjang diagonal sisinya berapa nak? 5 akar 2. 5 akar 2. Sip, pinter banget. Kemudian panjang diagonal ruangnya? 5 akar 3. Oh, hebat, pinter. Ingat, ya sip. Ini nanti pembelajarannya bisa cepet banget nih kayak gini. Nah, ini. AH merupakan diagonal sisi. Itu maka
5 akar 2, langsung seperti itu. Kemudian ini contoh soalnya, oke. Sebentar, contoh soalnya Ibu akan mempresentasikan dalam yang lain, sebentar. Oke. Nah, oke, di sini kelihatan Nak presentasi Ibu? Kelihatan. Nah, bismillah, semoga bisa untuk menulis ini, oke. Perhatikan kubus dengan rusuk 4. Ini rusuknya 4, Nak. Oke. Di sini panjangnya 4 rusuknya. Tentukan jarak titik A ke garis CF. Ini jarak titik A. Ke garis CE, ke CE ini. CE itu adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti kalau rusuknya 4, diagonal ruangnya berarti berapa tadi, Nak? 4 akar 3. akar 3. Oke. Wah, sekarang menggunakan rumus luas segitiga kan CE-nya ya. Yang akan dicari adalah jarak titik A ke garis CE. Nah, ini merupakan tingginya nanti segitiga itu, Nak. Kan rumus segitiga tadi setengah alas kali tinggi kan gitu. Nah, kalau misalkan segitiganya tetap yang kita lihat adalah segitiga ACE. Berarti kalau menggunakan alasnya AC, ini alasnya AC, alasnya ini, berarti tingginya adalah AE. Segitiganya sama, Nak. Kalian melihat segitiga yang sama. Kalau kalian menggunakan alasnya itu EC, CE atau EC, maka tingginya adalah A ke A aksen. Seperti itu. Oke, maka tinggal kita masukkan. AC tadi itu adalah diagonal sisi, berarti panjangnya 4 akar 2 AC-nya. Kita masukkan. Bu, itu kok setengahnya langsung di merah-merah. Oke. Bu pakai yang ungu aja. Nah, oke. Nah, ini kan ruas kanan sama ruas kiri. Kalau ada setengahnya bisa kita hilangkan. Kamu hilang, kan gitu. Imbang, nanti balance. Oke, kemudian AC-nya itu adalah 4 akar 2. AE-nya itu adalah rusuk, sehingga AE-nya adalah 4. Kemudian EC-nya adalah 4 akar 3. Ya kan? AA aksen yang kita cari jaraknya. Oke, Bu, itu kenapa kita kalikan dengan akar 3 per akar 3? Pasti kalian sudah melihat medianya yang Ibu kirimkan. Di bawah itu bahasa kerennya adalah di bawah itu nggak boleh ada tanda akar gitu. Biar nggak ada akarnya, kita kalikan akar 3 per akar 3. Bu, boleh nggak kalau kita kalikan akar 3 per akar 2? Nggak boleh, ini kan nggak satu nanti. Tapi kalau akar 3 per akar 3 itu sama dengan 1. Oke. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi jarak antara titik A ke garis EC itu adalah 4 per 3 akar 6. Seperti itu. Oke, berikutnya ini Ibu kasih contoh yang nomor 2. Bahwa ini agak nyentrik sedikit kalau ini. Pada kubus ABCDE, FGH dengan rusuknya 6. Titik P adalah titik tengah diagonal AC. Tentukanlah jarak titik C ke garis PG. Nih, garis titik C, di sini titik C ke garis PG. Ini nanti jaraknya adalah ini. Berarti kita melihat segitiganya segitiga ini, Nak. Kita keluarkan segitiganya. Oke. Maka akan kita peroleh sama hasilnya nanti. Cara perhitungannya seperti ini. Nih, FG sama dengan ini kan setengahnya. Ya, jadi PG ini, itu kita cari dari sini, memandang segitiga PCG-nya, maka PC ini setengahnya, karena ini kan separuhnya. Seperti itu. Ini tetap menggunakan luas segitiga, kan gitu. Oke, sampai di sini
semoga nanti kalian pada saat mengerjakan LKPD, kemudian waktu sudah melihat materi yang Ibu berikan di WA Group, itu Ibu berharap sangat anak-anakku bisa nanti mempresentasikan. Oke, penilaian yang akan Ibu ambil itu adalah secara pengetahuan, itu nanti tes tertulis dan tugas yang kalian kumpulkan udah Ibu buatkan emailnya, nanitugasmatematika@gmail.com. Kemudian keterampilan yang akan Ibu minta itu adalah unjuk kerja kalian. Jadi presentasi dan unjuk kerja pada saat seperti ini Vicon. Kemudian kedisiplinan dan tanggung jawab kalian adalah tadi sangat tanggung jawab, sangat disiplin, bisa join tepat waktu, 7.20 sudah pada join, kita 7.20 sudah mulai, anak-anak hebat, oke. Kemudian, sudah, terima kasih, salam sehat selalu. Anak-anak Ibu, di saat musibah wabah virus seperti ini, rumah dan keluarga itu adalah hal yang terpenting. Saling menjaga, saling mensupport satu sama lain, menjadikan kita makin erat. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan. Oke, anak-anak Ibu, anak-anak yang hebat, calon pemimpin bangsa. Oke, sekarang Ibu pingin lihat apakah kalian itu sudah membuka LKPD kalian. Kemudian ini ada LKPD-nya. Oke, LKPD kalian. Nah, ini ya nak, LKPD kalian ya? Iya, Bu. Sudah di print nak? Sudah, Bu. Oke, oke, sekarang Ibu minta dari LKPD ini nggak banyak kok. Jadi insya Allah waktunya nggak terlalu banyak kalian mengerjakan, apalagi bagi yang sudah bahasa kerennya mencicil dari tadi malam, karena kemarin siang Ibu sudah mengupload materinya, kemudian kalian mempelajari, dan anak yang hebat pasti punya literasi yang lebih, kita bisa berselancar kemanapun, kita mencari materi dan sebagainya, anak-anak bisa mengerjakan ini. Oh iya, Bu, lah masa saya harus cari paku? Enggak usah cari paku, nak. Pakai titik aja. Ibu juga menggunakannya adalah menggunakan titik. Jadi Ibu mencobanya juga menggunakan titik di kertas. Jadi Ibu ibaratkan titik itu adalah paku. Jadi 3 buah paku ditancapkan, tetapi kalian perlu penggaris ya, nak ya. Jadi biar bisa tahu panjangnya gitu. Kalau biasanya di kelas Ibu selalu bilang bahwa penggaris itu adalah sesuatu yang untuk menggaris. Tapi ini sesuatu untuk menggaris dan mengukur gitu ya. Jadi kalian harus bisa AC-nya 10. Kalian coba AC-nya 10, BC-nya 8, AB-nya 6 seperti itu. Kemudian nanti kalian menyimpulkan apa toh sebenarnya, walaupun tadi sudah Ibu bahas ya di awal presentasi Ibu tadi, sudah Ibu membuat contoh-contohnya. Ingat nak, kubus itu ya, jadi di kubus seperti ini kubusnya, itu kalau pembelajaran, kalau di soal itu biasanya ukurannya itu tetap. Kalau enggak 12, 10, 6, 4. Terus angkanya cuma itu dibolak-balik aja. Jadi, kemudian nanti ada kalian menyimpulkan, setelah menyimpulkan mencoba dan berlatih, dari situ kalian nanti Ibu berharap kalian mempresentasikan. Oke, sampai di sini ada masalah? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, ya. Oke, nak. Ibu berharap kalian mengerjakan dulu. Oke, mengerjakan dulu. Ibu kasih waktu sebisa mungkin tetap on, karena Ibu akan melihat bagaimana kalian bekerja, karena tadi Ibu bilang kalau kita menggunakan WA untuk diskusi, kalian menjawab, Bu, lah saya itu tidak pakai komputer ya, saya tidak pakai laptop, jadi saya pakainya adalah HP, kalau nanti HP-nya untuk WA-nya itu untuk diskusi, saya nggak bisa gitu. Oke, nggak masalah. Yang terpenting adalah Ibu percaya ke anak-anak bahwa anak-anak mulai mengerjakan. Coba nanti pada saat kalian mengerjakan,
sekali waktu, sekali tenggang kalian open cam sebentar sehingga kalian menunjukkan ini loh Bu, aku baru menulis. Ini loh Bu, aku baru mengerjakan seperti itu. Oke, Mbak Molly. Ya, bagus. Mbak Molly udah mengerjakan. Ibu lihat. Mbak Nur Aini mengerjakan. Mbak Aya mengerjakan. Oke. Oke, sip. Apik banget deh. Anak-anak Ibu yang hebat. Oke, Mbak Osel. Ada Mbak Osel. Oke. Ya, mengerjakan. Oke, pada saat kalian mengerjakan boleh sekali kalian tutup kamera juga boleh. Nanti Bu, nanti kuotaku habis gitu. Enggak apa-apa, ya. Boleh. Asal kalian Ibu yakin kok kalian mengerjakan. Ibu sangat percaya kalian mengerjakan. Oke, Ibu kasih waktu ya, Nak ya. Ya, kalian mengerjakan dulu. Sip. Yang kalau udah mau ditutup kameranya juga boleh. Nanti kuotanya disimpan untuk presentasi. Oke, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kemudian pada saat kalian menemui di soal itu ada masalah, boleh. Mas Jori sudah ada belum ini Mas Jori? Udah, Bu. Oke, Mas Faiz ada ya, Mas Faiz ya? Baru ngerjain. Oke, Mas apa? Oke, Mas Faiz, sip, Mas Faiz. Anak hebat, seragam juga, disiplin tinggi, tanggung jawab tinggi. Oke. Mas Reno, halo Mas Reno. Ada Bu, ada. Ada. Mas Kafi, Raihan Kafi. Ada Bu. Selalu dikangenin Bu Nani kok. Oke. 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 Anak-anak hebat. Ada Mbak Molly, ada Mbak. Oke, ada Mbak Andarista. Itu. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu akan mengabsen kalian walaupun sudah mengisi di Google Form ya. Mbak Alia Fadia. Hadir, Bu. Andaresta. Hadir, Bu. Vicky Lutfia. Hadir, Bu. Oke, sambil ngerjakan ya, Nak ya. Ibu akan menyapa kalian. Joriksan. Hadir, Bu. Hadir. Kalista. Hadir, Bu. Laudita. Hadir, Bu. Maulida. Hadir, Bu. M. Hafid. Hadir, Bu. Raihan Kafi. Hadir, Bu. Fiorentina. Ada, Bu. Rifa Ayu. Hadir, Bu. Sekar Cahyaningrum. Hadir, Bu. Reno. Hadir, Bu. Salsa Nabila. Mbak Salsa Nabila. Oke. Mungkin nanti ada yang tahu Mbak Salsa Nabila kemana, Nak? Yahra Sapira. Hadir, Bu. Hadir. Bu, Salsa itu, Bu, jaringannya bermasalah, Bu. Oh, oke, Mbak Salsa jaringannya bermasalah ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita kirimkan rekamannya, pembelajarannya kita, dan semoga Mbak Salsa juga bisa mengerjakan. Jadi nanti bisa mengumpulkan tugasnya, LKPD-nya itu sebagai portofolio kalian bisa dikumpulkan nanti. Mbak Yulfa Nabila. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Osel. Hadir. Oke. Faiz. Hadir, Bu. Oke. Anissa Nur Aini.
Nur Aini Pratiwi? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Koswi Narning? Hadir, Bu. Oke. 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 Yang tadi agak bermasalah di jaringan adalah Mbak Salsa ya. Nah, nggak apa-apa, nanti semoga segera bisa gabung lagi Mbak Salsa. Oke. Anak-anak mulai mengerjakan, anak-anak hebat, bagus sekali. Oke. Ibu yakin karena kemarin sudah Ibu berikan dari awal itu anak-anak sudah banyak yang mencoba dulu. Banyak yang mencoba sehingga nanti pada saat kalian mempresentasikan bisa lancar. Oke anak-anak, nanti kalau misalkan sinyal Ibu lepas karena ini kayak ada pemadaman ini, semoga aman-aman saja. Oke. Sip, anak-anak yang Ibu sayangi, anak-anak yang hebat. Masih ada cukup banyak waktu untuk mengerjakannya. Jadi kalian yang permasalahan itu bisa digaris-garis. Garis-garis tiap anak juga berbeda-beda, boleh, tidak harus sama. Tapi nanti kalian menentukan mana yang menjadi jaraknya. Seperti itu. Menggunakan rumus luas segitiga, menggunakan rumus seperti yang sudah Ibu berikan di materi-materinya. Jadi kalian Ibu tuntut memang saat daring itu anak-anak lebih banyak belajar mandiri. Merdeka belajarnya dari Pak Mas Menteri itu sangat kita terapkan, benar-benar kalian terapkan. Anak-anak, kemarin ada yang WA Ibu dari kelas kalian, Bu, saya menemui soal di internet itu limas segitiga. Limas segitiga itu bisa kadang disebut sebagai bidang 4, itu memang ada. Itu bentuknya seperti ini, Nak. Tadi Ibu cari. Jadi alasnya dia segitiga. Nih. Jadi bentuknya seperti ini, runcing ya. Nah, ini adalah modelnya. Ini adalah limas segitiga karena alasnya segitiga. Kemudian kadang disebut bidang 4. Kemudian juga Ibu punya ini limas segi 4 karena alasnya segi 4 seperti ini. Ya, ini limas. Pokoknya ngingetnya gini, bahasa kerennya adalah kalau limas itu runcing, nah. Kalau prisma itu yang enggak runcing. Jadi kalau misalkan kubus ini juga prisma, ini masih kategori prisma karena atas bawah sama. Enggak ada runcingnya. Gitu aja bahasa kerennya. Ya, kalau ini limas runcing. Seperti itu. Tadi sengaja Ibu bawakan karena ada yang WA Ibu, anak-anak hebat belajar lebih dulu dari teman-temannya. Jadi kalau Ibu baru mengajarkan titik ke garis, dia sudah titik ke bidang gitu. Kemudian sudah menghitung jarak titik ke bidang, kemudian menemui Bu Nani baru memberikan contoh yang bentuk kubus dan bentuk balok. Anak-anak sudah masuk ke bentuk limas segitiga, limas segi 4 seperti itu. Oke, Mbak Nur Ain, Mbak Kalista, Mbak Alia, Mbak Ais, Mbak Andarista rajin mengerjakan. Ibu yakin yang lain juga mengerjakan, sangat yakin. Bahasa kerennya itu adalah ainul yakin gitu ya. Saya yakin sekali, Bu. Anak-anak hebat Ibu.
nggak boleh sambil tiduran loh ya. Nanti jadi benar-benar jadi generasi rebahan nanti. Ya. Oke. Mbak Eca WA Ibu, sinyalnya putus-putus nggak bisa mendengar suara Ibu. Sekarang bisa, Nak? Mbak Eca? Halo, Mbak Eca? Mbak Eca? Mbak Eca? Mbak Eca live ya? Mbak Eca WA Ibu? Oke. 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 Kalau menemui kendala, bisa ditanyakan ya Nak dalam pengerjaan LKPD. Kemudian kalian mencatat poin-poin pentingnya, apa yang kalian lihat, kemudian nanti kalian bisa menyimpulkan dari permasalahan yang Ibu berikan seperti itu. Nanik. Ya? Kan kalau di LKPD-nya mau jawabnya nggak cukup, jadi jawab di buku lain nggak apa-apa ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, sip. Karena di LKPD-nya memang Ibu ringkas biar ngirit kalau kalian ngeprint nanti. Boleh, di kertas lain boleh jawabnya. Kalau ada kendala disampaikan ya Nak ya. Bu, aku ini maksudnya apa pertanyaannya gitu. Tapi insya Allah pertanyaannya juga tidak sulit untuk dipahami. Ibu menggunakan bahasa-bahasa untuk kalian, bahasa-bahasa yang menyapa kalian. Seperti itu. Kira-kira kalau 5 menit lagi selesai nggak, Nak? Insya Allah, Bu. Sedikit lagi. Ibu yakin pasti udah berusaha kok dari tadi malam, karena di media yang Ibu berikan itu, karena itu yang buat medianya Ibu, ya Ibu merasa gamblang sekali. Bahasa Jogjanya itu kalau gamblang itu gampang banget, gitu. Gampang banget dimengerti dengan bahasa-bahasa khasnya Bu Nani. Insya Allah anak-anak memahami, gitu. Insya Allah anak-anak memahami.
bahwa Ini ya, Mas Raihan Kafi. izin ke belakang ya, Bu. Oh ya, mau izin ke belakang. Oke, ya. Sip, bertanggung jawab. Oke. Oke. Jadi dibiasakan anak-anak yang cukup disiplin, walaupun kita tidak dalam satu ruangan, ya kita bertatap maya. Kalau misal karena kita itu formal dalam hal KBM, walaupun tatap maya, gitu. Kalau misalkan mau ke belakang ya minimal ngechat atau langsung raise hand atau Bu, saya izin ke belakang. Itu menunjukkan bahwa kalian bertanggung jawab. Jadi tidak terus kan nggak lihat gitu, tidak. Yakin dalam hati sesuai dengan keyakinan kita bahwa Allah ada bersama kita. Allah selalu melihat kita. Seperti itu. Anak-anak hebat. Kita harus benar-benar bisa memahami bahwa kita hidup di masa pandemi ini, di wabah ini kita harus mengalaminya. Biarkan menjadi cerita buat anak cucu kalian kelak. Bahwa ayah bundanya pernah mengalami wabah yang cukup dahsyat, sehingga kita, anak-anak, perlu kalian sampaikan ke orang tua bahwa kita ada qiyamul lail, kita sholat malam dari rumah masing-masing, berdoa untuk kesehatan keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, termasuk kalian dan keluarganya, itu adalah keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, buat kita semua, buat bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah ini. Bila yang diuji dengan sakit, biar segera sembuh. Teman-teman kalian yang sekarang isoman, biar segera sembuh. Dan Ibu ingin kalian tetap menyapa teman-teman kalian yang sedang isoman, minimal dengan semangat, makan belum gitu, mau saya kirimin apa, seperti itu ya, saling menyapa. Seperti Ibu selalu bilang di WA itu bahwa yuk kita semangat, seperti itu. Nah, kalian menyemangati Ibu, Ibu juga menyemangati kalian. Kalian tetap bahagia di rumah, untuk stay di rumah dulu, karena memang kita berikhtiar, kita berusaha bersama. Oke, sudahkah selesai anak-anak? Ada yang belum selesai? Ya, yang belum diteruskan dulu sebentar. Tapi jangan terlalu lama ya. Ya. Aku mau tanya, yang nomor 3 tuh pakai rumusnya, rumus segitiga atau itu Bu, atau trigonometri? Boleh. Kan ada luas segitiganya, ada yang pakai trigonometri itu ya. Ya, ada yang sin itu ya. Iya Bu. Di media Ibu udah ada kan? Lah itu boleh, terserah. Makan ada nanti Ibu, tapi Ibu berharap gini ya nak, berharap kalian itu ada yang mengerjakan dengan cara A, dengan cara B, dan dengan cara C. Kan hasilnya nanti apakah sama gitu loh. Seperti biasanya, misalkan kalian akan ke Muha, kalian akan menuju ke Muha, itu ada yang dari arah timur, jadi melewati asrama, dari arah barat melewati Mucil, ya kan? Dari arah utara melewati UAD, dari arah selatan itu melewati gedung keuangan. Oke. Terus kemudian kalian bertanya, Bu, itu sekarang jadi satu arah kan gitu. Nggak boleh. Kan kadang kan kalian juga melanggar, sama dengan Ibu, nggak boleh ke timur, itu jalan ke timur itu. Kadang kan seperti itu, apalagi kalau udah siang itu ya nak ya. Walaupun itu nggak boleh sebenarnya, tapi kadang juga manusiawi. Oke. Mau tanya ke Fadia. Mau tanya ke? Mau tanya ke Fadia. Fadia mana Fadia? Yuk Mbak Fadia. Mana itu? Kamu pakai cara apa? Aku pakai yang luas segitiga yang ada sin 60. Oke, berarti sama. Nggak apa-apa, sama. Bu, aku pakai yang cara trigonometri ya Bu.
Ya, boleh. Boleh. Kan itu ada 3 cara. Yang ibu kenalkan ada 3 cara sih. Sebenarnya nanti ada cara. Sebenarnya ibu punya cara pakai vektor. Tapi yang menjadi masalah adalah kalian tidak tahu vektor. Kalian tidak mendapatkan materi vektor. Itu yang ibu menjadi kendala. Tapi suatu saat nanti waktu pendalaman materi yang akan kita laksanakan insya Allah mulai tanggal 13 Agustus anak-anak itu ada pendalaman materi. Tadi malam Ibu sudah menerima surat tugas dari Bapak Kepala Sekolah, ada pendalaman materi. Yes, itu nanti kita berselancar untuk mencari soal-soal yang lain. Gitu. Jadi kalau kelas pagi kita soal materi, kita kuatkan di materi kita, nanti kelas pendalaman materi kita berselancar untuk soal-soal gitu. Kita siapkan, kita tetap harus bangkit walaupun masa pandemi. Kita harus tetap bergerak, kita harus tetap sehat, kita harus tetap semangat. Ibu yakin semangat Ibu hari ini adalah yang mengobarkan adalah kalian. Karena tadi pagi harusnya Ibu yang menyapa kalian. Yuk nak, semangat pagi. Ada yang sudah menyapa Ibu. Ibu jangan telat ya, nanti 7.20. Nah, hebat sekali. Terima kasih sekali Ibu sudah disapa pagi-pagi. Anak-anak hebat sudah pada on kamera, anak-anak yang cantik, anak-anak yang soleh dan solehah. Walaupun anak-anak Ibu yang anak-anak soleh sekarang agak gondrong-gondrong ya, nggak apa-apa. Kan udah nggak dijambak sama Bu Nani ya. Dulu sukanya dijambak sama Bu Nani kalau gondrong. Kemudian satu hal yang membahagiakan Ibu adalah Ibu dikirimin video saat Ibu memotong rambut anak Ibu di kelas. Ya, jadi direkam secara secara sengaja. Ibu nggak tahu kalau Ibu direkam. Dan dimasukkan di IG Ibu. Itu merupakan kenangan Ibu yang luar biasa. Sangat bahagia Ibu. Anak-anak dan diberikan pada saat milad Ibu. Gitu. Jadi, Mas Safiro, gondrong juga. Mas Hafid mana ini Mas Hafid? Mas Hafid juga gondrong kok ternyata. Dikucir sekarang. Nggak apa-apa. Oke nak, ya sudah 8:07 Kalau ya sudah ya, sudah belum nak? Sudah. Oke, sip. Saya Mbak Andaris saya ngerjakan. Mas Faiz sudah selesai? Sampun Bu. Sampun. Oh ya, Mas Derikson belum selesai. Oke, sebentar, nggak apa-apa, kita tunggu. Bu Nani, saya izin kamar mandi bentar ya. Oke, sip, boleh. Oke. Sudah? Ini Mbak Eca, yang terpentalnya masih lama ya? Ini belum balik-balik ini Mbak Eca? Mungkin cuaca nggak mendukung ini. Mas Kavi ngopo ngantuk? Sudah selesai? Sudah selesai? Ampun. Pingin ke sekolah nggak nak?
Pengen. Sabar ya. Besok minimal yang Jogja boleh ngambil buku, tetapi secara drive-thru ya. Jadi nanti kalian cuma di jalan itu. Kalian boleh mengambil buku. Oke? Sudah? Sudah ya, Nak ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, ya. Kita lihat soal-soal sebentar. Ibu mana ya? Oke. Ya, nomor satu itu, oke. Nomor satu adalah setelah kalian kemarin kita sudah belajar tentang titik. Sebentar Ibu menyiapkan daftar nilainya dulu. Setelah kalian belajar tentang jarak titik ke titik, sekarang saatnya kalian menentukan konsep dulu. Walaupun tadi kan memang belajarnya kita balik, tadi sebenarnya udah diterangin kan gitu. Untuk permasalahan pertama ya. Permasalahan pertama, siapa yang mau menampilkan hasil kerjanya yang dari permasalahan 1? Bisa share screen, kalau diusahakan bisa share screen atau mempresentasikan bagaimana caranya. Ya, yang permasalahan 1 siapa yang mau, yang bersedia, yang mewakili? Saya, Bu, tapi buat share screen laptop saya error ya, Bu. Oh ya udah, sebisanya Mas Faiz bagaimana mempresentasikannya sehingga teman-teman yang lain nanti bisa. Kalau menurut aku gini, Bu, saya setuju dengan, saya sama dengan pekerjaannya Faiz dan sebagainya. Monggo Mas Faiz. Ya, Mas Faiz bagaimana? Jadi di permasalahan 1 terdapat 3 buah paku yang ditancapkan pada papan sehingga menjadi titik sudut segitiga siku-siku. Nah, terus utas tali diikatkan pada 2 paku yang ditancapkan pada gambar yang terdapat pada 1.5b. Seandainya paku-paku tersebut digambarkan sebagai titik A, B, C dan A, B, dan C dengan AC 10 cm, BC 8 cm, dan AB 6 cm. Terus maka tentukan panjang tali minimum yang menghubungkan paku B dengan tali yang terpasang pada paku A dan paku C. Ya. Nah, itu jadi itu dibuat kayak ruas garis itu, Bu. Di sudut. Nah, terus itu Faiz ketemunya bentar, kayak ini, Bu, kayak titik 1. Kelihatan. Terdapat titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti dibuat segitiga, terus ada garis-garisnya gitu ya? Iya, Bu. Oh ya. Ya, terus untuk panjang titik T1-nya, Faiz ketemu 6,7, T2-nya 5,6, T3-nya 5, T4-nya 4,8, T5-nya 5,8, terus garis AB-nya 6, dan garis BC-nya 8. Oh ya. Nah, itu kan dicari yang panjang tali minimumnya kan, Bu? Berarti Faiz ketemunya yang T4, yang 4,8. Oke. Sekarang Ibu mau tanya Mas Ya. Faiz. Yang 4,8 ya tadi Mas Faiz ya? Iya. Itu sebagai T berapa tadi? T4. T4. Coba dilihat di gambar peragaan Mas Faiz, apakah T4 itu tegak lurus enggak? Iya, Bu. Sip. Betul. Kita kunci dulu ya jawaban dari Mas Faiz yang permasalahan 1. Ada yang berbeda dari jawabannya. Bu, saya beda. Misalkan saya T1-nya adalah 6,8. Itu kan karena kita menunjuknya. Nanti akan Ibu simpulkan juga itu nanti. Oke? Ada yang berbeda? Ada yang setuju atau tidak setuju
dengan jawaban Mas Faiz? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Oke, sip. Kita lanjutkan ke permasalahan kedua. Suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6. Kemudian titik P adalah titik tengah rusuk CG. Yuk, sekarang balik lagi. Kalau panjang rusuknya 6, panjang diagonal sisinya berapa? Halo? 6 akar 2. 6 akar 2. Panjang diagonal ruangnya berapa? 6 akar 3. Sip banget. Ibu senang banget ini. Oke, ya sekarang permasalahan kedua. Siapa yang mau menampilkan permasalahan kedua? Ya, permasalahan kedua siapa? Ayo, permasalahan kedua. Permasalahan kedua siapa, Nak, yang mau tampil? Halo, permasalahan kedua siapa yang mau tampilkan, Nak? Osel, Bu. Osel. Yo, gimana Mbak Osel? Tapi nggak bisa share screen, Bu. Ya wes, nggak apa-apa. Yo, tapi mengerjakan ya, Ibu yakin sekali mengerjakan. Yo, ya gimana Mbak Osel? Penyelesaiannya, jarak titik P ke garis FB adalah panjang luas garis PP sama dengan 6 cm. Jarak titik ya, terus. Jarak titik B ke garis EG. 1. Tentukan kedudukan titik B dan garis EG. 2. Tentukan titik O yang merupakan titik tengah garis EG. Tariklah garis dari titik B melalui O. Maka jarak titik B ke garis EG adalah panjang luas garis 6 akar 2. Di gambar segitiga kayak gini. Di gambar. Ya, kelihatan. Ya, terus. Terus perhatikan BOS siku-siku di O. Maka untuk mencari panjang luas garis EB digunakan rumus Pitagoras, yaitu EB kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah OB kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat ditambah OB kuadrat. OB kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. OB sama dengan akar 36 kali 2 dikurangi 9 kali 2. Sama dengan akar 72 dikurangi 18 sama dengan akar 54 sama dengan akar 9 kali 6 sama dengan 3 akar 6. Jadi, jarak titik B ke garis EG adalah 3 akar 6 cm. Oke. Osel, kamu habis dari kamar mandi toh, dari belakang. Jadi lek baca itu cepet banget, Bu Nani ngantek sing nulis ngik gitu. Oh. Ya. Kayaknya tadi Osel itu izinnya ke belakang sambil minum itu. Jadi semangat banget ngantek Ibu sing nulis. Gitu. Oke, ketemunya adalah 3 akar 6. Memang benar, ketemunya jarak B ke garis EG itu adalah 3 akar 6. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Hari ini Osel membuat imun Ibu meningkat cukup drastis ini. Bacanya itu loh, Ndok, kok sepur. Ya, ada yang berbeda, ada yang tidak 3 akar 6. Tapi Ibu berharap nanti ada yang share screen ya. Oke, ya sekarang kita simpulkan dulu aja. Ya siapa sih biasanya memang hobi menyimpulkan adalah Mas Raihan kok. Mesti nggak betul kan? Bu Nani, aku izin ambil minum sebentar ya, Bu. Oh ya, Mas Reno mau ambil minum boleh. Bu. Loh kan, dia hobi menyimpulkan anak ini kok. Ya, gimana Mas Raihan? Dari soalnya tuh, jadi apa yang dimaksud dengan jarak titik ke garis? Saya menyimpulkan bahwa panjang ruang garis tegak lurus dari titik garis. Panjang ruang garis tegak lurus dari titik ke garis tersebut atau panjang ruas garis lurus dari titik ke titik
proyeksinya pada garis tersebut. Dah, Bu, singkat aja, Bu. Jadi kita sudah menemukan tadi di media Ibu, bahasa Ibu dengan kalimat yang tegas, itu cuman kalau memang rekaman itu ternyata agak dredeg-dredeg, Nak. Jadi suaranya Ibu memang agak bergetar. Jadi ruas garis ya, jadi panjang ruas garisnya itu tadi sudah disimbolkan sama Mas Raihan. Nanti akan Ibu akomodir dari kesimpulannya. Ya, sekarang kita sudah masuk ke ayo mencoba dan berlatih. Saya yakin sudah dikerjakan. Siapa yang mau nomor 1? Yang mau presentasi nomor 1? Saya, Bu. Siapa? Mbak, siapa? Maulida. Oh, Mbak Maulida. Oke, Mbak Ais. Oke. Ya, Mbak Ais, presentasi nomor 1. Oke, Mbak. Bagus, on cam bagus. Kan Ibu bisa mengobati rasa kangen Ibu ke anakku. Iya, Cip, cantik banget. Anak yang soleh, yang sudah mewakili Muha kemana Mbak Ais kemarin? Ya, Bu. Kemana? Ke Jepang ya? Enggak, yang ke Jepang Devina. Oh, Devina. Devina sama siapa? Yang Mbak Ais yang kemana? Saya nggak ke mana-mana. Kiroahnya Muha, korinya Muha. Ya, sip Mbak Ais. Oke. Udah kelihatan belum, Bu, presentasinya? Belum. Masih itunya Ibu, masih tampil. Nah, belum nih, Dek. Kok masih itunya Ibu ya? Bentar. Kayaknya udah deh. Tapi yang kelihatan adalah tampilan layar kita, belum tampilan pekerjaannya Mbak itu. Oh, ini, Bu. Oh ya, sip, kelihatan sekarang. Oke. Yang nomor pertama, suatu kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik C ke garis BG. Yang pertama, kita gambar dulu. Ini seperti ini. Terus menentukan jarak BG-nya dulu. Menggunakan rumus Pythagoras. BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 200 sama dengan 10 akar 2. Kemudian menentukan luas segitiga BCG. Setengah dikali BC dikali CG sama dengan setengah kali BG kali T. 10 kali 10 sama dengan 10 akar 2 dikali T. T sama dengan 10 kali 10 per 10 akar 2 sama dengan 10 per akar 2. T sama dengan 10 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 10 per 2 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Jadi jarak C ke BG adalah 5 akar 2 cm. Kemudian yang B, jarak titik D ke garis HB. Gambarnya seperti ini. DH sama dengan 10 cm panjang sisi kubus. DB sama dengan 10 akar 2 cm panjang diagonal sisi. HB sama dengan 10 akar 2 cm panjang diagonal ruang. Luas segitiga HDB sama dengan setengah dikali DB dikali DH sama dengan setengah kali HB dikali T. Maka 10 akar 2 dikali T sama dengan 10 akar 3 kali T. 10 akar 2 sama dengan akar 3 dikali T. T sama dengan 10 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 10 akar 6 per 3 sama dengan 10 per 3 akar 6. Jadi jarak D ke HB adalah 10 per 3 akar
Kemudian yang C, jarak titik HB ke garis EG. Sama EG sama dengan BG sama dengan BE sama dengan 10 akar 2 diagonal sisi. Jadi segitiga EBG adalah segitiga sama sisi. Yang ini. Terus menentukan OB sama dengan akar BG kuadrat dikurangi OG kuadrat sama dengan akar 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat sama dengan akar 200 dikurangi 50 sama dengan akar 150 sama dengan 5 akar 6. Jadi jarak titik B ke garis EG adalah 5 akar 6 cm. Seperti itu, Bu. Bagus banget. Bagus banget, hebat banget. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Aku yakin, Ibu yakin sekali kalian pasti udah wi-anan ini sama yang lain. Oke, ada bagus. Jadi Ibu setuju. Jawaban Ibu setuju dengan jawaban Mbak Maulida. Ada yang berbeda dengan jawaban Mbak Maulida? Kalau tidak, kita akan ke nomor 2. Siapa yang mau menampilkan nomor 2? Kalista, Bu. Sip, Mbak Kalista. Kalista Jingga. Bentar, Bu. Udah belum? Sebentar. Udah belum, guys? Oke, sudah Mbak Kalista, ayo. Jadi nomor 2, diketahui rusuk kubus besi kuat adalah 12 cm. Jika titik P merupakan titik tengah rusuk SA, maka hitunglah jarak titik P ke garis TE. Penyelesaiannya adalah segitiga EPT adalah segitiga sama kaki. PT kuadrat sama dengan TA kuadrat ditambah AP kuadrat, sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan 144 ditambah 36, sama dengan 180. Jadi, PT sama dengan akar 180 sama dengan 6 akar 5 cm. PE kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah SE kuadrat, sama dengan 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sama dengan 36, ditambah 144 sama dengan 180. Jadi, PE sama dengan akar 180 sama dengan 6 akar 5 cm. TE sama dengan diagonal ruang, sama dengan 12 akar 3. Selanjutnya, PO sama dengan akar PE kuadrat dikurangi GO kuadrat, sama dengan 6 akar 5 kuadrat, akar 6 akar 5 kuadrat dikurangi 6 akar 3 kuadrat, sama dengan 6 kuadrat dikali 5 dikurangi 6 kuadrat dikali 3. Sama dengan akar 6 kuadrat dikali 2, sama dengan 6 akar 2. Jadi jarak P ke garis TG adalah 6 akar 2 cm. Udah, Bu. Oke. Ibu bangga sekali, Ibu senang sekali pada saat Mbak Kalista tadi 6 kuadrat kali 5 dikurangi 6 kuadrat kali 2, kayaknya gitu ya. Itu berarti itu seperti bahasa-bahasanya Bu Nani bahwa kalian punya 5 roti gitu. 5 roti dikurangi 2 roti, jadi 3 roti seperti itu. Tidak usah menghitung terlalu banyak gitu. Itu kayaknya cara-cara yang Ibu berikan di titik ke titik diterapkan di situ. Oke, terima kasih sekali. Oke, sekarang yang kita sampai ada yang bermasalah. Ada betul jawabannya adalah betul 6 akar 2. Ada yang bermasalah, ada yang berbeda dengan jawaban Mbak Kalista? Mbak Andaresta berbeda enggak? Enggak, Bu. Sama ya. Mbak Nur Ain? Sama, Bu. Oke. Mbak Devinta? Sama, Bu. Oke. Ada yang berbeda? Bisa kita lanjutkan ke nomor 3, nak? Bisa, Bu. Oke. Ya, yang nomor 3 ada yang mau menampilkan?
Saya Bu Alia. Oke, Mbak Alia, ya. Mbak Alia, tak tulis dulu Mbak Alia, oke. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oke, sip. Diketahui kubus mengelok dengan panjang rusuk 8 cm. Lukislah sketsa permasalahan tersebut untuk menghitung jarak titik K ke garis MH. Jarak titik K ke garis MH. KH sama dengan MH sama dengan 8 akar 2 sama dengan diagonal sisi. Segitiga KMH adalah segitiga sama sisi sehingga besar sudut sama. Luas segitiga KMH sama dengan setengah MH kali KO sama dengan setengah kali KH sama kali MH sin 60. Jadi setengah MH kali KO sama dengan setengah KM kali MH sin 60. Setengah sama setengahnya dicoret, MH sama MH dicoret. Jadi KO sama dengan KM kali sin 60 sama dengan 8 akar 2 kali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 6. Jadi jarak titik K ke garis MH adalah 4 akar 6. Oke. Ada yang berbeda dengan Saya pakai cara trigonometri, Bu. Oh, pakai trigonometri ya. Ayo Mas Derikson. Boleh pakai caranya seperti apa, Mas Derikson? Bentar, Bu. Tak balik kameranya. Ya. Oke. Mas Derikson sudah sehat ya, Nak ya? Udah, Bu. Ini pakai kamera ya, Bu. Aku pakai HP soalnya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ini pertama gambar ini dulu. Diketahui kubus semua elok dengan panjang rusuk 8 cm. Lukislah sketsa permasalahan tersebut untuk menghitung jarak titik ke K ke garis MH. Terus KH sama dengan HM sama dengan MK sama dengan diagonal sisi sama dengan 8 akar 2. Jadi segitiga KMH sama sisi, Bu. Oh ya, benar. Terus ini pakai sin H sama dengan KO per KH. Sin 60 derajat sama dengan KO per 8 akar 2. Setengah akar 3 sama dengan KO per 8 akar 2. Setengah akar 3 kali 8 akar 2 sama dengan KO. Terus 4 akar 6 sama dengan KO. Jadi jarak titik K ke garis MH sama dengan 4 akar 6 cm, Bu. Nah, sama kan jawabannya? Padahal caranya ada berbeda loh ya tadi. Oke, matematika itu memang banyak jalan menuju Roma kan gitu. Oke, ada lagi yang berbeda? Aku pakai Pitagoras, Bu. Pakai Pitagoras. Ketemunya berapa, Mas Reno? Ini, Bu. Sama 4 akar 6. Ketemunya sama? Sama. 4 akar 6. Pakai Pitagoras juga bisa ya? Iya, bisa, Bu. Oke, Nak. Ibu yakin, sangat yakin bahwa ternyata pembelajaran dengan flip, ya, dengan Ibu memberikan materi sebelumnya, Ibu kirimkan ke WA, itu melatih kalian belajar mandiri, itu Ibu terima sekarang. Benar-benar kata kuncinya adalah dari tulisan kalian yang rapi tadi, dari tulisan kalian yang cukup rapi tadi, Ibu yakin tadi malam kalian sudah mengerjakan itu dengan media yang sudah Ibu berikan. Oke, Nak, sangat luar biasa. Mari kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini tadi. Coba perhatikan. Oke, Nak. Kelihatan presentasi, Bu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi gini,
jarak titik ke garis dalam ruang, ini yang seperti ada yang di media itu, Ibu berikan, kata kuncinya adalah terdekat dan harus tegak lurus. Jadi ingat, jarak itu apa toh? Terdekat gitu. Kalian kan dengan kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang membahagiakan kita. Cara mencari jarak titik P, ini Bu tulis, ke garis G, buat garis melalui titik P memotong tegak lurus garis G. Nah, itu di titik Q di sini. Jadi PQ ini adalah merupakan jaraknya yang biasa kita simbolkan sebagai D. Ya. Oke. Nih, di sini nih, ya, ini adalah jaraknya. Nah, tadi yang permasalahan satu kan ada yang, Bu, aku tidak 6,7, kalau Mas Faiz kan 6,7, aku enggak ini. Ini dari sini, mengapa PR, ini dari P ke R, kemudian dari P ke S, dari P ke T, itu bukan jarak, bila tidak tegak lurus dan geser sedikit dia sudah menjadi sisi miring atau hipotenusa. Jadi, jarak titik ke garis lurus adalah panjang ruas garis ini. Panjang ruas garis tegak lurus dari titik ke garis lurus atau panjang ruas garis lurus dari titik ke titik proyeksinya pada garis lurus. Jadi ke titik ke proyeksinya. Oke, sekarang perhitungannya ini Ibu potong dari, Ibu cropping dari modul Ibu. Tadi, kalau segitiganya sama kaki, segitiga yang terbentuk sama kaki ini. Kalau sama kaki, kita menggunakan rumus ini. Kalau nanti siku-siku, kita menggunakan Pitagoras ini. Kalau dia sembarang, kita menggunakan ini. Seperti itu. Oke. Tidak susah, anak? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Oke. Jadi, pembelajaran kita hari ini tadi, gitu. Satu hal yang Ibu simpulkan adalah bahagia sekali. Kalian sudah mencoba mengerjakan dengan rapi, itu berarti Ibu yakin sekali kalian sudah melihat apa yang Ibu berikan itu sebelumnya, Sekarang, seperti biasanya, kalian mengerjakan tugasnya itu di modul, kemudian seperti Ibu perintahkan, nanti Ibu sampaikan di WA. Jadi kerjakan yang di modul bagian jarak titik ke garis dan dikirimkan ke Ibu sudah membuatkan email naniktugasmatematika@gmail.com seperti itu. Oke, nah sekarang Ibu akan melakukan refleksinya. Jadi apa sih bagaimana pembelajaran kita hari ini tadi? Yuk berikan perasaan kalian pembelajaran kita hari ini tadi dengan memberikan emoticon di kalian dengan bahasa sedih, dengan bahasa aku nggak bisa, ternyata susah, gitu, nangis, dengan bahagianya. Biasanya Mbak Osel sing pinter-pinter ngono-ngono kuwi. Dengan on cam ya nak ya. On cam coba Ibu pengen lihat pembelajaran kita hari ini tadi. Jadi tugas kalian kok nek kon selfie kan bahagia banget. Jadi tugas kalian itu adalah latihan 1 di modul buku matematika yang Ibu berikan. Itu nanti dikirimkan ke email Ibu, email yang baru aja, yang naniktugasmatematika@gmail.com ya. Kemudian sekarang saatnya bagaimana pembelajaran kita. Jadi untuk refleksi Ibu, Bu, besok pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke jarak titik ke bidang. Jadi meningkat. Kemarin titik ke titik, titik ke garis, sekarang titik ke bidang. Nah, dari titik ke pembelajaran seperti ini tuh tadi kalian merasa membosankan atau merasa capek atau merasa bahagia atau merasa senang, silahkan meluapkan, menggambarkan perasaan kalian dengan emoticon atau dengan kalimat yang kalian tulis di chat. Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Yes. Oke. Sip. Wow,
dengan gambarnya. Oke, sip. Oke, ada yang usul, Bu, besok kita pembelajarannya seperti apa gitu? Monggo, silahkan sebelum Ibu tutup. Ada yang usul? Mbak Devinta, usul apa? Kan udah pernah belajar di luar negeri. Mic-nya dinyalain dulu. Saya lebih suka semuanya on cam sih, Bu. Meskipun saya tadi tidak on cam, tapi saya suka yang aktif. Oke. Terima kasih anakku. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih buat semua anak-anak hebat Ibu yang sudah join tepat waktu, disiplin kalian. Kita berusaha untuk disiplin dari diri kita sendiri. Saya yakin ikhtiar kita, proses, itu hasil tidak pernah mengkhianati sebuah proses. Proses kalian, proses yang disiplin, hasilnya pasti anak-anak menjadikan anak-anak hebat. Terima kasih buat Mbak Aya, Mbak Molly, kemudian Mbak Nur Aini, Mbak Kalista, Mbak Andaresta, Mbak Osel, Mas Hafid, kemudian Mbak Sekar, Mbak Yahra, Mbak Zulfa, Mas Faiz, Mas Ryan Kafi, Mbak Devinta, Mas Jori, Mas Savero, Mbak Rifa, kemudian Mbak Vio, Mbak Lodita, Mbak Vicky, yang selalu aktif, anak-anak hebat. Ibu menginginkan kalian akan selalu meningkatkan keaktifan kalian. Oke, Ibu sampaikan bahwa saat ini nak, di saat musibah wabah seperti ini, itu rumah dan keluarga itu adalah hal yang terpenting buat kalian. Saling menjaga, saling mensupport dengan keluarga, satu sama lain kita mensupport, stay at home. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu minta Mas Hafid untuk menutup dengan doa. Mas Hafid ya, yang menutup ya. Oke, kita tutup dengan doa. Marilah teman-teman untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku hebat. Terima kasih sekali sudah join. Salam Ibu buat keluarga kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Dan silakan bergabung dengan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Love you.